Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, MIPA 1 sampai MIPA 6 dan II 1. Dengan tema hari ini yaitu menyusun laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi. Ibu harap kalian masih tetap semangat meskipun pembelajaran masih dilakukan dengan jarak jauh, yaitu belajar dari rumah dan masih berbasis dalam jaringan online. Berikut ini penjelasan selengkapnya, silakan kalian tetap menyimak dan mencermati video ini. Selamat belajar. Menyusun laporan hasil observasi atau biasa disebut dengan LHO. Nah, di sini kita akan belajar yaitu pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua atau B, interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang C, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan D, penyusunan teks laporan hasil observasi. Lanjut. Mungkin Anda bertanya dalam hati, apa itu laporan hasil observasi? Artinya, suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Terus, pernahkah mendengar laporan hasil observasi? Tentu Anda semua pernah mendengarkannya. Dan yang ketiga, mengapa dinamakan laporan hasil observasi? Karena laporan tersebut dibuat berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Lanjut. Di sini ada pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang menjabarkan mengenai sesuatu berdasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Menjabarkan artinya di sini kita akan melihat menjelaskan, membahas, memaparkan. Nah, di sini ada mengenai sesuatu, menjabarkan mengenai sesuatu artinya bisa dari tumbuhan, hewan, wisata, lembaga, dan sebagainya. Dan di sini pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Lanjut. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang lebih dikenal yaitu LHO, yaitu informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi
merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, atau fakta menunjukkan kebenaran informasi, atau dengan kata lain, fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Di sini ada pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Di sini objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, di sini kita masuk yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Objektif, global, dan universal artinya teks yang memberi informasi dan mengklasifikasi suatu objek, contohnya tumbuhan, hewan, manusia. Yang kedua, objek yang akan atau objek tunggal, artinya kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Selanjutnya, ditulis secara lengkap dan sempurna. Harus lengkap dan sempurna. Dan keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada ciri-ciri yang lain dari teks laporan observasi, yaitu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.